Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Pasti Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bila hari ini kita boleh kembali lagi dalam ibadah kita. Untuk itu kita siapkan hati kita, tubuh kita, tangan kita, dan kaki kita untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi, jagalah hatimu terhadap dosa. Ayo semuanya berdiri, ayo. Kita nyanyi pujian kita. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Bagaimana Pak Guru Wilson, masih semangat? Pasti semangat. Tentunya masih semangat. Kembali kita memuji Tuhan, kita gunakan seluruh tubuh kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kembali kita angkat pujian, Dia yang terhebat. Siapa yang terhebat di bola? Tuhan Yesus tentunya. Ayo kita berdiri, kita menyanyi, Dia yang terhebat. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku. Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Kita akan memasuki ibadah kita, untuk itu kita tenang, kita akan berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa. Allah yang sungguh baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari pemberian-Mu yang cerah ini. Di pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu ya Tuhan, datang untuk memuji dan memuliakan Engkau dan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami saat ini hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita akan memuji nama Tuhan. Untuk itu kita berdiri dengan penuh semangat. Kita menyanyi kasih. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita berdiri dengan sikap yang baik, kita berdiri. Oke, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Kita mulai.
Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelman Mangalik. Namun sebelumnya itu kita bersama-sama menyanyi satu pujian yang mengatakan Yesus itulah penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Kepada Bapak Pendeta Nelman dipersilakan. Anak-anakku sekalian, silakan duduk yang bagus. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan doa syafaat saya pimpin kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Allah yang mengasihi kami, yang memelihara kami dari hari ke hari, dalam perjalanan hidup kami, dengan berbagai kegiatan kami masing-masing. Tuhan yang menumbuhkan kami hingga pada keadaan yang kami alami sampai pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, sepanjang 1 minggu Tuhan menjaga kami. Tuhan menolong kami, Tuhan bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk melakukan kegiatan kami. Kami bersyukur, kami ada sehat, kami ada kuat, dan ditolong oleh Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan bersama-sama, walaupun kami tetap melakukannya dari rumah kami masing-masing. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan bersama dengan ketiga teman kami yang berulang tahun pada minggu yang telah kami jalani. Kami bersyukur bersama dengan Denis Marcelo, Joy Immanuel, Stefania Histin Mangera. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena teman-teman kami boleh menikmati sukacita karena ulang tahunnya. Bahkan kami semua telah ditambahkan usia kami. Ada yang ditambahkan sehari, ditambahkan seminggu, sebulan, dan ketiga teman kami dicukupkan setahun. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Kiranya hari demi hari kami terus dipertumbuhkan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bertumbuh secara jasmani, fisik tubuh kami semakin bertumbuh, dan pengetahuan kami, demikian pun rohani kami semakin mengenal Tuhan, mengenal Juru Selamat kami, mengenal kebenaran-kebenarannya. Kami juga mengucap syukur pada sepanjang minggu ini, bahkan
ada yang sudah sejak minggu kemarin mengikuti ujian tengah semester. Kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk bisa melakukannya, untuk bisa menjalaninya. Kami percaya Tuhan memberkati, mengurapi hasil ujian kami, sehingga pada waktunya kami akan memperoleh hasil yang baik. Ya Bapa kami di dalam surga, kami terus berdoa untuk kehidupan kami, kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, pendidikan kami masing-masing, kegiatan sekolah yang kami lakukan secara daring. Tuhan tolong kami, Tuhan bersama dengan kami, mampukan kami dengan sabar, dengan tekun, dengan semangat, kami bisa melakukan semua kegiatan belajar kami. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, kami datang berdoa, berikan kepada kami akal budi, kepintaran, kepandaian, sehingga walaupun kami belajar daring, tetapi kami juga akan terus berkembang, kami juga akan terus bertumbuh dalam mengetahui banyak hal yang berguna bagi masa depan kami. Berkati para guru kami, guru di sekolah, guru di gereja, bahkan orang tua kami, kiranya mereka terus dipakai oleh Tuhan, diurapi Tuhan dengan hikmat dan kuasa untuk menolong kami, membimbing dan mengajar kami. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, saat ini kami datang berdoa untuk persekutuan kami sekolah minggu jemaat Dirgantara. Tuhan, kami punya kerinduan, doa kami kepadamu. Tuhan kasihani kami, tolonglah kami sehingga kondisi pandemi ini tetap kami jalani dengan baik, dengan tetap sehat, dengan tetap kuat dan bersemangat. Dan kami berdoa, Tuhan pulihkanlah bangsa daerah kami dari corona ini, sehingga kami bisa berkumpul lagi seperti dulu, bisa beribadah, kebaktian bersama-sama di dalam rumah Tuhan atau di sektor kami masing-masing. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, kami datang berdoa untuk kedua teman kami yang saat ini dalam kondisi sakit, bahkan sejak beberapa hari yang lalu. Kami berdoa untuk Jipel dan Axel. Tuhan terus tolong, pulihkan Tuhan, kasihani teman-teman kami, sembuhkan dengan kuasa-Mu, sehingga teman-teman kami yang sakit boleh memperoleh kesembuhan sempurna. Kami juga berdoa untuk teman kami, Krista dan Adit, dalam masa-masa bergumul bersama dengan papa dan mama di rumah. Kiranya mereka tetap sehat segar, menjalani kehidupan bersama di masa-masa pergumulan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, kami doakan untuk pelayanan kami, sekolah minggu, khususnya dalam keterlibatan kami pada kegiatan perayaan Paskah jemaat kami pada waktu yang akan datang. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat memberikan pelayanan kami bagi kemuliaan Tuhan. Berkati guru kami, orang tua kami, membimbing kami dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, berkati panitia, para orang tua yang mengatur jalannya seluruh kegiatan, khususnya pada perayaan Paskah yang akan kami lakukan. Berkati keempat gembala kami, pendeta kami, mereka terus diurapi Tuhan untuk melayani jemaat Dirgantara. Ya Bapa kami di dalam surga, kami datang berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang lain. Mungkin ada yang kami tidak kenal, namun dalam kondisi sakit. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka semua. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, berkati terus penyembahan kami, pelayanan-pelayanan di sekolah minggu oleh guru-guru kami. Berkati tim multimedia yang berperan aktif untuk menyiarkan pelayanan secara recording juga live streaming kepada kami dan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya semua yang dilakukan memuliakan dan mengagungkan Tuhan.
Berkati bangsa dan pemerintah kami supaya tetap aman dan kami hidup nyaman, kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Terpuji namamu ya Tuhan dan Allah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, serta terimalah syafaat kami. Kami datang berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita, dari Pastori Besar. Dengan kasih, kita persilahkan. Puji nama Tuhan, itulah tadi persembahan pujian dari Pastori Besar. Ditunggu persembahan pujian dari pastori lainnya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Nata. Untuk itu, kembali kita angkat pujian, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Saya jemput adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengar. Mari sama-sama katakan, berbicaralah ya Tuhan. Tuhan, aku siap mendengarkan.
Shalom adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kita waktu dan kesempatan, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh beribadah, dan saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya itu adik-adik semua duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam tengah-tengah ibadah kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami telinga seorang murid, agar kami mau mendengar bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai 17. Nah, jika adik-adik sudah menemukannya, adik-adik perhatikan Alkitab dan ibu guru akan bacakan untuk adik-adik. Markus pasal 9 ayat 14 sampai 17. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Ketika seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Ibu guru ulangi ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Amin atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang kisah dari seorang anak laki-laki yang tuli dan juga bisu. Nah, kalau kita tahu tuli dan bisu itu berarti dia tidak dapat mendengar dan dia juga tidak dapat berbicara. Wah, jadi anak ini tidak bisa, bukan lagi sedang ya, tidak bisa mendengar bahkan tidak bisa berbicara. Di sebuah desa, dengar ceritanya ya, di sebuah desa waktu itu di daerah Palestina hidup seorang ayah dan seorang ibu. Jadi ada pasangan suami istri yang hidup waktu itu. Nah, mereka ini mempunyai satu anak laki-laki. Wah, ada anaknya laki-laki. Nah, ketika anak ini lahir, orang tuanya sangat senang sekali. Wah, akhirnya mereka mempunyai anak dan anaknya laki-laki. Dan waktu anak ini lahir, wah betapa senangnya dia, betapa bersukacitanya dia. Dan ketika anak ini bertumbuh, dia sudah mulai bertumbuh, sudah mulai semakin besar, sudah masuk 1 tahun, 2 tahun, dan sudah bisa bermain dengan teman-temannya. Ada yang berbeda dari anak ini. Wah, kira-kira apa ya? Nah, yang berbeda pada anak ini yaitu ia tidak bisa berbicara dan dia tidak bisa mendengar. Jadi ketika orang berbicara kepada dia, dia tidak bisa mendengar. Dia tidak bisa mendengar apa-apa. Jadi mau kita teriak, kita mau bersuara keras, bahkan ketika orang tuanya memanggil, ia tidak bisa mendengar apa-apa. Dan ketika dia mau berbicara kepada orang, dia mau berbicara kepada ayahnya, ibunya, dia juga tidak bisa berbicara. Jadi dia bisu. Nah, kemudian orang tuanya ini ingin membawa anak ini kepada Tuhan Yesus. Orang tuanya yakin bahwa anak ini bisa
disembuhkan oleh Yesus. Nah, di ayat ke-17 di situ dikatakan bahwa kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Ternyata anak ini dirasuki oleh roh jahat yang membuat anak ini bisu dan membuat anak ini tidak bisa mendengar tuli waktu itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, anak ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan di ayat 21, kalau adik-adik memperhatikan, di situ firman Tuhan katakan, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Dan orang tuanya berkata, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Dan di ayat 23, menariknya firman Tuhan bilang begini. Di ayat 23. Lalu jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Wah, Tuhan bilang begini. Yesus berkata kepada orang tuanya ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan ketika orang tuanya membawa anak ini kepada Yesus, Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan akhirnya orang tuanya ini katakan bahwa aku percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah anak ini masih tetap tuli atau masih tetap bisu? Nah, yang terjadi adalah anak ini sembuh dan anak ini berhasil disembuhkan. Nah, dari sini kita melihat bahwa betul-betul tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika anak ini sudah bisa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak ini, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika orang tuanya percaya dan membawa anak ini, akhirnya Tuhan menyembuhkan. Di situ kita bisa melihat bahwa yang pertama, Tuhan mempunyai kuasa. Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, dan Tuhan mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, dan Tuhan mempunyai kuasa yang lebih besar yang tidak dapat kita pikirkan, yang tidak dapat kita duga. Itu yang pertama yang harus kita ingat ya. Tuhan mempunyai kuasa yang sangat besar. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong kita. Firman Tuhan bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika kita percaya sama Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang harus adik-adik ingat di rumah, kita harus mengakui Tuhan sebagai penolong kita. Tuhan akan terus menolong kita dan menyertai kita. Ketika anak ini bisu sejak lahir, ketika anak ini tuli sejak lahir, tapi dia dibawa kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dia, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Meskipun orang bilang, sejak kecil dia tidak bisa apa-apa, sejak kecil dia tuli, sejak kecil dia bisu. Wah, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Ingat ya, 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan punya kuasa. Tuhan mampu untuk mengusir roh jahat. Tuhan mampu menyembuhkan, dan Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong adik-adik. Dan yang ketiga, mengakui Tuhan sebagai
nolong. Nah, adik-adik yang ada di rumah menjadi ayat hafalan yaitu Markus 10 ayat 14b. Nah, Markus 10 ayat 14b. Di situ firman Tuhan katakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi ayat hafalannya Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sangat dikasihi oleh Tuhan, adik-adik sangat dicintai oleh Tuhan. Jadi jangan berputus asa dalam menjalani kehidupan dan jadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan sebagai penolong adik-adik yang ada di rumah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan adik-adik yang ada di rumah dan tetap semangat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu kita siapkan persembahan kita angkat pujian Aku Mau Memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Untuk itu kita tenang, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar kebenaran akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan membuat anak-anak-Mu semakin bertumbuh akan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik dengan sukacita ya Tuhan kepadamu. Berkati juga kedua orang tua kami yang menjadi sumber berkat, saluran berkat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong yang masih ada daripada kami, biarlah itu Tuhan tetap menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan ada satu sobatku. Dan sebentar doa berkat oleh Bapak Pendeta Nelman Mangalik. Kita akhiri penyembahan kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan pada sepanjang kebaktian kami pagi hari ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan atas semua yang kami lakukan saat ini. Dan akhirnya kami mohon, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh tuntunan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau memberikan pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu Gereja KPI Jemaat Dirgantara. Pengumuman yang pertama yaitu
ibadah doa Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibai Jemaat Dirgantara dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Ingat ya, hari Jumat depan jam 5 sore. Jadi ibadah doa masih kita laksanakan secara virtual melalui channel YouTube Gereja Kibai Dirgantara. Yang kedua, ibadah Minggu Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibai Dirgantara dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8:30 pagi. Ingat, jam 8:30 pagi. Kemudian yang ketiga, sebelum saya mengumumkan poin yang ketiga ini, adik-adik yang di rumah panggil Ki Mama tak dulu, atau Bapak tak, atau ibunya, atau ayahnya, papinya, maminya, kakaknya, tantenya, panggil Ki dulu supaya mendengarkan informasi yang ketiga ini. Sudah? Sudah Rami, maminya, papinya, mamanya, papanya, sudah? Nah, untuk informasi ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mau informasikan kepada kita, serangkaian dengan kegiatan Pasca Jemaat kita, Pasca Jemaat Gereja Kibai Jemaat Dirgantara. Dalam hal ini kita akan mengambil bagian untuk pelaksanaannya, jadi kita akan diberikan dari Panitia Hari Besar Gerejawi 2021 untuk Persekutuan Sekolah Minggu. Jadi informasinya seperti ini. Bapak Ibu di rumah akan memvideokan atau foto anak-anak sekolah minggu saat melakukan sebuah pengorbanan. Pengorbanan terhadap teman, atau lingkungan, atau adik, kakak, atau orang tua. Kemudian diharapkan anak-anak sekolah minggu divideokan kembali untuk testimoni atau pendapat mengenai pengorbanan yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekolah minggu seperti yang pertama, pertanyaannya mengapa kamu buat? Maksudnya mengenai tentang video pengorbanan tadi. Yang kedua, apa yang kamu rasakan? Yang ketiga, mengapa kamu lakukan? Nah, itu dibuat videonya atau dibuat videonya, difoto dan ditanyakan pertanyaan 3 hal tadi kepada adik-adik sekolah minggu. Iya. Silakan Ibu Ola lanjut. Jadi tadi itu bentuknya salah satunya saja, baik video ataupun foto. Jadi video ataupun foto yang paling lambat akan dikirim tanggal 21 Maret 2021 atau ke nomor WA yang akan tertera nantinya. Selanjutnya ada pun syarat dari ketentuan foto ataupun video yang akan dikirim. Yang pertama, durasi maksimal 3 menit, menggunakan pencahayaan yang cukup terang atau memadai, tidak membelakangi cahaya, dan kegiatan ini bersifat spontan atau tidak diarahkan atau tidak dibuat-buat. Jadi anak-anak sendiri yang nantinya akan melakukan secara tidak sengaja seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada guru-guru sekolah minggunya, dan informasi ini kami akan kirim kembali kepada orang tua. Ya, jadi informasi seputar Pasca Jemaat Dirgantara yang sehubungan yang akan diberikan kepada Persekutuan Sekolah Minggu, kami akan memberikan informasinya melalui grup-grup WA atau langsung ke orang tua anak sekolah minggu. Ya, demikian. Baik. Ya, jadi demikianlah pengumuman ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.